Guys, malam ini aku mau cerita horor. Guys, jadi di periode kedua saya di Jepang ini, di kamar saya itu jadi agak beda gitu. Padahal dulu itu saya hampir 2 tahun tinggal di kamar saya yang itu nggak ada kejadian apa-apa. Tapi pas kemarin-kemarin itu kok tiba-tiba saya ngerasa ada sesuatu yang janggal. Jadi saya itu tengah malam, saya tidur sekitar jam 11, tengah malam jam setengah 1, saya kupingnya kayak ada yang bangunin gitu, suara perempuan gitu, weh gitu. Terus kan saya bangun karena itu pertama kali, jadi saya kirain saya lagi ngimpi gitu. Jadi saya tidur lagi. Setelah beberapa saat kemudian terulang lagi kayak gitu, bro. Jadi kayak ada suara perempuan tuh bisikin telinga saya, hey, kayak gitu. Saya jadi bangun lagi kan. Wah, ini mah bukan mimpi ini. Akhirnya saya terjaga dan lihat-lihat ke sekitar kamar saya. Itu terus lampu langsung tak nyalain. Pintu yang asalnya tertutup saya buka karena agak ngeri juga sih ya. Tapi setelah sekitar setengah jam kemudian ada teman saya yang keluar kamar ke toilet. Nah itu saya baru bisa tidur lagi. Dan itu sebenarnya bukan cerita pertama di apartemen ini, cerita yang agak mistis gitu. Di samping saya sudah ada narasumber Mas Dodi. Mas Dodi, diceritakan Mas Dodi gimana dulu kisah mistisnya waktu itu. Silakan Mas Dodi. Kalau saya mah cuma panggil nama saya. Iya, dipanggil sendirian. Ya, waktu itu di rumah sendirian. Jadi waktu itu saya lagi di apartemennya Abia yang di sana. Terus tiba-tiba datang Dodi, lari-lari, dia cerita katanya, saya di rumah sendirian ada yang manggil-manggil gitu. Ya ternyata waktu itu Dodi itu sendirian di apartemen di rumah ini. Terus ada yang manggil-manggil nama dia tapi nggak ada orangnya gitu. Itu suaranya kayak suara cewek, bro. Padahal nggak ada cewek. Nggak ada yang kenal juga. Terus ada yang apa Dot? Itu yang manggil itu kayaknya suara orang Indonesia apa suara orang Jepang kira-kira? Logatnya nadanya masih Indonesia. Logat. Berarti itu setan ke bawah dari Indonesia kayaknya, Dot. Jadi itu adalah pengalaman mistisnya Mas Dodi di situ. Saya juga ada. Terus selanjutnya, yang kemarin ya si Imang juga cerita katanya sempaknya dia terbang sendiri, sempaknya. Bro. Nih di depan masuk. Syukur kamu punya pengalaman mistis nggak di apartemen ini? Nggak ada sih. Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Sugesti saya positif. Positif. Iya. Nah ini kamarnya Denny nih. Ini Denny nih. Ini Denny. Ini pengalaman mistisnya apa Den di sini Den? Katanya di sini ada nenek-nenek ya di kamar ini ya. Banyak tuh Denny. Iya, jadi sekedar kalian tahu aja. Kamar saya itu waktu saya pulang ke Indonesia itu yang nempatin Denny. Saya kan sebelumnya nggak pernah mengalami hal-hal aneh ya. Tapi Denny ketika saya datang ke sini dia ngomong katanya di kamar itu sering ada kejadian aneh gitu. Saya nggak tahu kejadian anehnya apa gitu. Tapi saya ngalamin sendiri sih ya itu yang kayak saya dibangunin orang 2 kali gitu. Tapi ngeliat dari posisi kamarnya sih emang kamar saya ini cukup merinding bro, merinding serius. Padahal ini di kamar saya sendiri merinding. Gimana ya tuh? Ini kejadiannya sekitar 4 harian yang lalu lah gitu. Ada penampakan nggak bro? Mungkin ada dalam lemari. Aman ya? Aman?
Guys, ini saya kalau malam tidur sendirian bro di kamar. Sebenarnya jatah saya ini tidur di kamar ini berdua sama Dodi. Tapi Dodi nggak tahu kenapa dia nggak mau tidur di kamar ini. Posisi kamar saya itu pas banget bro, samping-sampingan sama... Dinyalain lampunya. Bro. Jadi ini apartemen sebelah ini udah kosong. Ini tuh udah suara apa tuh? Tuh apartemen ini udah kosong sekitar 3 tahunan bro. Jadi pas banget sebelahan sama kamar saya. Tuh lampunya nyala sendiri. Ngerikan ya. Jadi tadi itu apartemen sebelah. Jadi dia udah kosong sekitar 3 tahunan kayaknya. Nah ini bersebelahan sama kamar saya ini ke sana. Ini noda-noda ini nggak tahu saya noda kepala ya kalau orang tidur. Nah kalau si Imang katanya kemarin di kamar mandi. Dinyalain lampunya tuh biar kelihatan. Katanya di kamar mandi katanya sempaknya terbang. Nih suara itu ya, suara mesin cuci lagi nyuci. Jadi sudah ada kejadian itu, berarti sudah 4 orang yang mengalami. Jadi di kamar ini sudah 4 orang yang mengalami hal-hal ganjil bro. Semoga tidak terjadi lagi. Itu cukup perkenalan saja sama penghuni di sini. Konon katanya, ini kalian kalau lihat ini pegangan. Ini konon katanya dulu sebelum saya dan kawan-kawan tinggal di sini yang nempatin itu nenek-nenek katanya. Yang nempatin di sini tuh nenek-nenek, terus dia meninggal. Jadi kan ini pegangan buat nenek-nenek itu kalau jalan berdiri kan pegangan ini. Jadi dia meninggal terus otomatis kan barang-barangnya dia udah nggak tinggal di sini. Terus akhirnya saya dan kawan-kawan lah yang akhirnya tinggal di sini. Tapi alhamdulillah dulu 2 tahun waktu saya sebelum pulang itu tinggal di sini aman-aman aja. Paling cuma itu Dodi doang yang kasusnya katanya ada yang manggil-manggil namanya gitu. Tapi nah, begitu saya balik ke sini, saya nempatin kamar ya saya yang dulu, oh ada kejadian itu gitu. Itu kerasa nyata banget gitu bro. Saya baru pernah ngalamin kayak gitu, serius. Ini kayak gara-gara Denny mungkin. Gara-gara Denny, jadi dia itu pemanggil apa gitu, bahaya. Guys, itulah sedikit cerita ganjil saya, cerita mistis saya di apartemen. Sebenarnya pengen saya ceritain dari beberapa waktu yang lalu, tapi ini baru sempat. Oke, silakan barangkali ada yang mau komentar, silakan tulis di bawah. Di like, comment, subscribe. Nanti kalau saya punya temen yang punya pengalaman menarik lagi di Jepang, nanti saya cerita. Sampai jumpa.